saya Tisha Claudia Bangkalang. Saya dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi mutasi. Untuk menjelaskan materi ini, saya tidak hanya sendiri saja, saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nimadia Cihani dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Maria Mentari Palimbong dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Caisan India Arila dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ken Bangkit Fatoni dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nabila Zara dari kelompok 2. Nah, selanjutnya materi mutasi memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan macam mutasi dan prosesnya. Yang kedua, mengidentifikasi kelainan pada manusia dan tumbuhan akibat mutasi. Yang ketiga, menjelaskan implikasi mutasi dalam kehidupan. Yang keempat, menganalisis peristiwa mutasi. Yang kelima, menyajikan hasil analisis data tentang peristiwa mutasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk bagian pertama, yaitu menjelaskan macam mutasi dan prosesnya. Nah, di sini terdapat 3 macam-macam mutasi. Yang pertama, macam mutasi berdasarkan penyebabnya. Yang kedua, macam mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Yang ketiga, macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Saya akan menjelaskan tentang macam mutasi berdasarkan penyebabnya. Nah, mutasi berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Mutasi alami atau spontan, B. Mutasi induksi atau buatan. A. Mutasi alami atau spontan merupakan perubahan genetis yang terjadi dengan sendirinya di alam. Mutasi ini disebabkan oleh radiasi sinar kosmis, radiasi radioaktif, sinar ultraviolet, radiasi ionisasi interval dari bahan radioaktif yang mungkin terkandung dalam jaringan yang terkontaminasi dan melalui makanan atau minuman yang tercemar radioaktif. Mutasi alami sangat jarang terjadi. Mutasi alami dapat terjadi secara kebetulan lambat tetapi pasti. Nah, yang bagian B, mutasi induksi atau buatan. Mutasi induksi atau buatan adalah perubahan genetis yang terjadi oleh usaha manusia. Mutasi jenis ini sengaja dilakukan menggunakan mutagen fisikawi dan kimiawi. Mutagen kimiawi misal kolkosin, asam nitrat, gas metan, dan senyawa alkil. Adapun mutagen fisikawi dapat berupa radiasi sinar X, radiasi sinar gamma, radiasi sinar beta, radiasi neutron, dan radiasi elektron. Ya, kita masuk yang bagian kedua, yaitu macam mutasi berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi. Berdasarkan letak sel yang mengalami mutasi, mutasi dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi somatik dan mutasi genetik. A. Mutasi somatik, yaitu mutasi yang terjadi pada sel soma atau sel tubuh seperti zigot, sel-sel embrio, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan penunjang, jaringan pengikat, dan jaringan saraf. Contoh mutasi somatik pada orang dewasa adalah karsinoma atau kanker kulit. Mutasi somatik tidak diwariskan pada generasi berikutnya atau keturunannya. B. Mutasi genetik. Mutasi genetik yaitu mutasi yang terjadi pada sel gamet. Mutasi yang terdapat pada gen di dalam gamet dapat berupa mutasi autosomal dan mutasi gonosomal. Mutasi autosomal jika gen-gen yang mengalami mutasi terdapat pada kromosom tubuh atau autosom. Dapat mutasi gonosomal jika gen-gen yang mengalami mutasi terdapat pada kromosom kelamin atau gonosoman. Yang terakhir yaitu macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Nah, berdasarkan tempat terjadinya, mutasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen adalah mutasi yang disebabkan oleh perubahan nukleotida penyusunnya, sedangkan mutasi kromosom adalah mutasi yang disebabkan oleh perubahan struktur kromosom ataupun nomor kromosom yang berubah.
Nah, mutasi gen ini disebabkan oleh kesalahan replikasi DNA, penambahan metagen kimia, fisika, ataupun biologi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kelainan pada manusia dan tumbuhan akibat mutasi. Yang pertama, kelainan pada manusia akibat mutasi. Kelainan pada manusia dapat terjadi akibat adanya mutasi gen dan mutasi kromosom. Yang pertama yaitu kelainan akibat mutasi gen. Salah satu penyakit yang diakibatkan oleh mutasi gen pada manusia adalah anemia sel sabit. Penyakit anemia sel sabit ditandai dengan sel darah merah berbentuk sabit dan bersifat menurun. Hal ini sebagai akibat adanya hemoglobin yang abnormal. Peristiwa ini dapat mengakibatkan penderitanya mengalami anemia berat, penyumbatan aliran darah, dan kerusakan organ bahkan kematian. Hemoglobin pada penderita anemia mengalami kelainan gen, yaitu terjadi penggantian satu basa nitrogen sehingga menghasilkan asam amino jenis lain yang mengakibatkan susunan rantai polipeptida pada molekul hemoglobin abnormal. Molekul DNA mengalami mutasi berupa penggantian basa tinim menjadi adenin pada rantai nukleotida dan menghasilkan triple GUA yang mengkode asam amino valin. Hemoglobin pada manusia umumnya dikenal sebagai hemoglobin A dengan gen HbA. Namun hemoglobin pada penderita anemia dikenal sebagai hemoglobin S dengan gen HbS. Kelainan akibat mutasi kromosom. Yang pertama ada sindrom Turner, 45XO, 44 autosom tambah 1 kromosom X akibat kehilangan 1 kromosom X. Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang tidak mengandung kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom X. Formula kromosom 2n kurang 1. Yang kedua, sindrom Klinefelter, 47XXY kelebihan kromosom seks X diderita oleh pria tetapi memiliki tanda-tanda kewanitaan. Sindrom ini disebabkan oleh sel telur yang membawa kromosom X dibuahi oleh sperma yang mengandung kromosom XY atau sel telur yang membawa kromosom XX dibuahi oleh sperma yang membawa kromosom Y. Yang ketiga, sindrom Jakob, 47XYY kelebihan kromosom seks Y diderita oleh pria. Sindrom ini terjadi karena sel telur X dibuahi oleh sperma YY akibat gagal berpisah. Keempat, sindrom Down, 47XX atau 47XY. Kromosom yang mengalami trisomi adalah autosom nomor 21 sehingga formula kromosom adalah 2n tambah 1. Yang kelima, sindrom Edwards, 45A tambah 18 tambah XX atau 45A ditambah 18 tambah XY. Sindrom ini terjadi akibat gagal berpisah pada autosom nomor 18 ketika pembentukan sel telur sehingga formula kromosom 2n tambah 1. Yang keenam, sindrom Metaphyseal, 44A ditambah XXX diderita oleh wanita. Sindrom ini terjadi karena sel telur yang mengandung kromosom XX akibat gagal berpisah dibuahi oleh sperma X. Yang ketujuh, sindrom Patau, 47XX atau 47XY. Kromosom yang mengalami trisomi adalah autosom nomor 13, sehingga formula kromosom adalah 2n tambah 1. Yang kedua ada kelainan akibat mutasi pada tumbuhan. Pada umumnya, mutasi pada tumbuhan terjadi akibat campur tangan manusia. Salah satu contoh mutasi tersebut terjadi pada pembentukan buah tanpa biji. Adanya buah tanpa biji bersifat menguntungkan bagi manusia, tetapi bersifat merugikan bagi tanaman itu sendiri. Biji merupakan alat perkembangbiakan generatif bagi tumbuhan. Tanaman yang menghasilkan buah tanpa biji menyebabkan tanaman tersebut kehilangan alat perkembangbiakan generatifnya.
yaitu biji. Yang ketiga, menjelaskan implikasi mutasi dalam kehidupan. Ada beberapa contoh dampak positif atau implikasi mutasi bagi kehidupan. Mutasi banyak dimanfaatkan di bidang pertanian dan kesehatan. Nah, untuk memperjelas pemahamanmu tentang dampak positif mutasi di bidang pertanian dan kesehatan, simaklah penjelasan berikut ini. 1. Di bidang pertanian, dampak mutasi yang menguntungkan diantaranya poliploid pada tanaman. Poliploid pada tanaman dapat menghasilkan buah yang besar, tidak berbiji, produktivitas tinggi, dan bernilai jual tinggi pula. Berikut mengenai contoh dampak mutasi dalam bidang pertanian. A. Penggunaan kolkisin pada semangka tanpa biji. Pada budidaya semangka tanpa biji, pemberian kolkisin pada tunas dan perendam biji semangka ke dalam kolkisin dapat mencegah terbentuknya benang-benang spindel selama terjadi pembelahan mitosis. Tanpa benang spindel, kromatid-kromatid tidak dapat dipisahkan. Akibatnya, terjadi pelipat gandaan jumlah kromosom, misal 3N yang merupakan bibit semangka tanpa biji. Yang B. Penggunaan radiasi sinar gamma pada sorghum. Tanaman sorghum memiliki kelebihan dibandingkan tanaman pangan lainnya, yaitu produksi dan kandungan nutrisinya, protein dan lemak tinggi serta tahan terhadap kekeringan. Berdasarkan kelebihan tersebut, Batan atau Badan Tenaga Nuklir Nasional mengembangkan tanaman sorghum dengan cara radiasi sinar gamma untuk memperoleh tanaman yang unggul. Kedua, bidang kesehatan. Salah satu implikasi mutasi di bidang kesehatan adalah penggunaan sinar radioaktif atau radioterapi. Pada pengobatan kanker, radioterapi merupakan metode pengobatan kanker yang saat ini digunakan dalam bidang kedokteran selain pembedahan dan kemoterapi. Pengobatan ini menggunakan radiasi sinar X dan sinar gamma. Pada prinsipnya, apabila berkas sinar radioaktif dipaparkan ke jaringan, akan terjadi ionisasi molekul air dalam sel. Ionisasi molekul air ini mengakibatkan terbentuknya radikal bebas di dalam sel sehingga sel tersebut mati. Lintasan radioaktif juga dapat menimbulkan kerusakan akibat tertumbuknya DNA yang dapat diikuti dengan kematian sel. Oleh sebab itu, sinar radioaktif dapat membunuh sel kanker. Lama-lama kita nyampe di sadel. Nah, di sadel lah itu udah rame tuh. Tarik. Keempat adalah cara menganalisis peristiwa mutasi. Menganalisis peristiwa mutasi melibatkan beberapa tahap untuk memahami dampak dan implikasi perubahan genetik tersebut. Langkah-langkah umum dalam menganalisis peristiwa mutasi yaitu yang pertama adalah identifikasi mutasi. Tentukan lokasi dan jenis mutasi yang terjadi, apakah itu substitusi, delisi, atau insersi. Yang kedua, pemahaman jenis mutasi. Pelajari apakah mutasi bersifat gen atau kromosom. Identifikasi apakah mutasi bersifat silent, missense, atau nonsense pada tingkat gen. 3. Pengaruh pada amino asam. Jika mutasi bersifat genetik, tentukan perubahan yang terjadi pada tingkat asam amino. Evaluasi dampaknya terhadap struktur dan fungsi protein. Keempat, korelasi dengan penyakit atau sifat. Tinjau informasi literatur dan pangkal data genetik untuk menentukan apakah mutasi tersebut terkait dengan penyakit atau sifat tertentu. 5. Analisis kromosom. Jika mutasi melibatkan kromosom, identifikasi apakah itu melibatkan perubahan struktur kromosom atau jumlah kromosom. Kita akan melanjutkan materi dari Gen Bangkit. Yang keenam, uji pemetaan genetik. Jika diperlukan, lakukan uji pemetaan genetik untuk memahami letak mutasi dalam genom. Yang ketujuh, analisis risiko hereditas. Jika mutasi terdapat pada gen yang dapat diwariskan, lakukan analisis risiko
hereditas untuk memahami potensi dampaknya pada keturunan. Yang kedelapan, pertimbangan lingkungan dan faktor eksternal. Perhatikan apakah terdapat faktor lingkungan atau eksternal yang dapat memengaruhi manifestasi mutasi. Yang kesembilan, konsultasi ahli genetika. Jika diperlukan, konsultasikan dengan ahli genetika untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan saran mengenai implikasi kesehatan, dokumentasi, dan komunikasi hasil. Yang ke-10, komunikasi hasil. Catat dan dokumentasikan hasil analisis mutasi dengan jelas. Komunikasikan temuan pada individu atau keluarga yang terkait jika perlu. Analisis mutasi memerlukan pemahaman mendalam tentang genetika, biologi molekuler, dan sains genetika. Jika terdapat keraguan atau kompleksitas, konsultasi dengan profesional medis atau ahli genetika yang direkomendasikan. Selanjutnya yang kelima yaitu menyajikan hasil analisis data tentang peristiwa mutasi. Di sini saya mengambil analisis mutasi dalam penelitian kanker. Banyak analisis komputasi yang banyak digunakan di bidang biologi yang dikembangkan untuk mempelajari kanker yang khususnya mutasi. Analisis mutasi dalam penelitian kanker mengidentifikasi perubahan yang relevan dalam urutan DNA sel tumor. Mutasi dapat dikaitkan dengan variabel berkelanjutan seperti usia pasien, ukuran tumor, atau tingkat biomarker darah. Di sini saya mengambil kesimpulan bahwa mutasi terjadi akibat adanya mutagen berupa zat kimia, faktor fisik, atau faktor biologi. Mutasi alami cenderung merugikan bagi makhluk hidup. Akan tetapi, tidak semua peristiwa mutasi bersifat merugikan. Manusia diberikan akal dan pikiran untuk dapat memanfaatkan berbagai mutagen untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat, misal dalam bidang teknologi dan pemuliaan tanaman. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut dengan arif dan bijaksana. Selain itu, diperlukan pola pikir ilmiah untuk mengembangkan teknologi tersebut agar kita dapat selalu berhati-hati saat bekerja menggunakan mutagen sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.